Shalom, selamat pagi. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh mengawali bersama dengan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, Engkau punya sesuatu untuk boleh disampaikan kepada kami. Biarlah saat ini Engkau siapkan hati kami Tuhan, supaya hati kami terbuka atas setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kami, memberikan kepada kami hikmat, pengertian dan pewahyuan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita sudah memasuki hari ke-20 di tahun ini ya. Kita sudah banyak mendengar pesan-pesan Tuhan yang boleh disampaikan, yang mana semuanya itu membekali kita untuk memasuki tahun 2021. Sekalipun 2021 ini ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang mungkin kita sendiri pengen tahu. Biasanya semua orang kan pengen tahu ya. Tapi saya percaya pesan yang Tuhan sampaikan sebelum kita masuki tahun 2021 dan saat kita sudah memasuki ini, ada begitu banyak yang Tuhan sudah sampaikan. Kita tahu kita sudah dilahirkan menjadi satu generasi yang baru, generasi terdahsyat. Saya ingin mengajak untuk kita membaca satu setengah ayat dari Daniel 11 ayat 32 bagian B saja. Daniel 11 ayat 32 bagiannya yang terakhir. Dikatakan demikian, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Apakah kita menjadi umat-umat yang mengenal Tuhan? Begitu banyak firman sudah disampaikan, pesan-pesan Tuhan, perjanjian Tuhan, kebenaran Tuhan sudah disampaikan sampai hari ke-20 tahun 2021 ini. Dan dikatakan di sini kalau kita adalah umat yang kenal Allah, maka kita akan tetap kuat dan akan bertindak. Di dalam satu terjemahan dikatakan yang mengenal Allah itu adalah yang memiliki spiritually mature, kedewasaan rohani. Nah, itu dikatakan umat yang mengenal Allah. Kenapa? Dia punya kedewasaan. Kita semua di sini nggak ada anak-anak ya, semua lagi sekolah walaupun online. Tapi kita semua orang-orang dewasa secara jasmani. Tapi apakah rohani kita, pengenalan kita akan Tuhan itu sudah menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa. Dikatakan kalau kita punya kedewasaan, maka kita akan kuat dan kita akan bertindak. Seperti apa yang dikatakan kuat itu? Seperti apa sih yang kita dikatakan bahwa kita adalah orang-orang dewasa? Saya teringat tentang Abraham. Kalau kita buka di dalam Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18 dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham punya banyak alasan untuk dia tidak berharap sama Tuhan. Karena memang gak ada alasan untuk berharap secara jasmani. Jadi pada waktu itu Abraham sudah cukup tua, usianya juga Sarah sudah cukup tua, sehingga kayaknya gak mungkin lagi untuk melahirkan. Secara jasmani, pengenalan dia dalam kedewasaan jasmani gak mungkin. Karena itu dikatakan di sini bahwa tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar untuk berharap. Tapi dikatakan namun Abraham tetap berharap. Jadi kedewasaan
rohani itu adalah ketika tidak ada alasan untuk kita bisa andalkan, kita bisa pakai sebagai acuan untuk kita percaya, tetapi kita tetap percaya. Abraham tidak punya alasan untuk bisa berharap dia mendapatkan anak, tetapi dia tetap berharap. Kenapa? Pasti ada alasannya juga. Kenapa Abraham itu berharap? Dikatakan di sini, Abraham itu tetap berharap bahwa ia akan menjadi banyak bangsa karena ada firman, karena ada perjanjian Tuhan yang dikatakan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Diperlihatkan bintang dan Abraham dikasih tahu itu loh keturunanmu seperti itu. Waktu lihat pasir, kalau kamu bisa ngitung ya seperti itu keturunanmu. Tidak ada alasan untuk berharap Abraham dapat keturunan secara jasmani. Tetapi Abraham tetap berharap karena dia punya yang rohani. Karena dia punya perjanjian, karena dia mendengar firman, dia berdiri di atas perkataan Tuhan. Itu yang menghasilkan sebuah kedewasaan rohani. Ada begitu banyak orang yang ya dengar firman senang, aduh janji Tuhan, keluar dari tempat ini mulai ragu, mulai kecewa, mulai cemas. Kenapa? Karena tidak berdiri dan berharap kepada apa yang dikatakan Tuhan. Tapi melihat dengan mata jasmani, bukan melihat dengan mata rohani. Dan itu dikatakan itu orang-orang yang masih anak-anak dalam spiritual. Nah, tetapi orang yang kenal Tuhan dikatakan yang memiliki spiritually mature, kedewasaan dalam rohani. Jadi tidak menjadi jaminan kita udah jadi Kristen 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita punya kedewasaan rohani. Tetapi orang yang dewasa rohani adalah yang mengerti ketika dia melakukan, ketika dia berharap, ketika dia berpikir, ketika dia memandang dengan dasar janji Tuhan, dengan dasar perkataan Tuhan, dengan dasar firman Tuhan. Dan itu yang menjadi standar hidup orang yang mengenal Tuhan. Jadi dia tidak lagi memikirkan dengan cara-cara jasmani. Kita mungkin saat-saat ini sedang diperhadapkan begitu banyak pilihan dan ketakutan ya. Entah soal vaksin lah, entah soal covid lah, entah soal apalah gitu. Tapi mari ketika kita bisa bertindak melihat setiap tuntunan firman Tuhan. Warning dikatakan Tuhan, itu bukan berarti hal yang menakutkan. Tetapi warning adalah yang mengingatkan kita untuk hidup ini kita harus waspada. Hidup ini kita harus bertahan. Hidup ini kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap sedia dan menjadi hamba yang setia. Itu warning yang diberikan. Dan itu bukan hal yang menakutkan, tetapi yang ingin membentuk kita untuk selalu bertindak dalam kekuatan Tuhan. Sehingga kita akan menjadi umat yang mengenal Tuhan. Kalau ada umat yang mengenal Tuhan, ada umat yang gak kenal Tuhan. Ke gereja mah ke gereja, ya, tapi khawatir tetap khawatir. Ya khawatir mungkin semenit 2 menit boleh ya. Tapi kembali lagi orang yang dewasa, dia adalah orang yang selalu kembali kepada firman Tuhan. Alasan-alasan kita tetap percaya, yaitu perkataan Tuhan sendiri. Dikatakan demikian. Dan tadi seperti di Daniel dikatakan bahwa umat yang mengenal Tuhan, kita baca lagi Daniel 11 tadi ayatnya yang ke-32, dikatakan bahwa umat yang mengenal Tuhan, dia adalah umat yang kuat dan bertindak. Jadi kita itu selain kita ngerti firman, tapi kita juga harus bertindak. Saya ingin kita sedikit melihat tentang Daud dan Goliat ya. Ibu Nani kemarin sudah singgung juga, tapi kita akan lihat lagi di 1 Samuel 17. Kita lihat ayat yang ke-10 dan 11. Dikatakan demikian ayat ke-10 dan 11. Pula kata orang Filistin itu, ini Goliat nih ngomong. Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Jadi Goliat ini gak mau keroyokan, gak mau maju bareng. Udah sendirian aja.
kasih satu wakil dari bangsa Israel. Maju ngadepin aku. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Goliat nantang, Saul dan segenap orang Israel takut. Kalau kita lihat ceritanya dari pertama kita lihat, itu tiap hari Goliat maju. Bangsa Israelnya ketakutan, kalau sudah ditantang begitu ketakutan. Mereka lari, mereka bersembunyi, mereka takut banget dengan tantangan itu. Nah, satu ketika ayah daripada Daud ini, karena kakak-kakak Daud kan jadi tentara. Sana tengok kakak-kakakmu, beri kabar kepadaku, katanya gitu. Terus dibawain bekal-bekal untuk dibawa ke sana. Daud sampai ke medan pertempuran. Ternyata Goliatnya ini lagi keluar juga. Lagi nantang. Dengan perkataan yang sama yang didengar oleh Saul dan didengar oleh segenap orang Israel. Dan kali itu Daud ada di situ dan dia juga mendengar perkataan yang sama. Tapi apa yang dikatakan Daud? Saul ketakutan, cemas, khawatir, sangat ketakutan dibilang. Seluruh orang Israel sangat ketakutan. Tapi ketika Daud dengar itu dia bilang begini. Di ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Sekarang pertanyaannya. Yang didengar itu beda apa enggak? Sama. Yang didengar oleh Saul, oleh Daud dan segenap orang Israel itu sama. Tapi yang Saul dan segenap orang Israel takut dan cemas. Tapi Daud bilang jangan takut, jangan tawar hati. Aku yang mau ngadepin orang Filistin. Saulnya bingung. Saulnya bilang begini, kamu ini masih muda. Gak pernah perang. Itu Goliat dari kecil sudah dilatih perang. Tapi kalau kita baca selanjutnya kita baca di situ dikatakan bahwa Daud tuh bilang, aku juga punya pengalaman sama singa, sama beruang. Nah, selalu dia menang. Tapi ada satu hal yang membuat Daud berani untuk berperang dengan Goliat. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, ayat 45. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi kalau kita melihat di sini, Saul usia mungkin jauh lebih tua dari Daud. Udah pasti itu. Apakah itu menunjukkan kedewasaan yang sama dia mengenal Tuhan? Tidak. Dan ternyata Daud jauh lebih mengenal. Saul bilang gini, Daud kamu itu masih kecil, masih muda. Dikatakan di situ pipinya kemerah-merahan. Ya, Daud itu masih muda, gak punya pengalaman sebagai gembala. Tapi kamu gak mungkin ngadepin Goliat. Daud bilang, aku ini akan maju bukan dengan pedang, dengan lembing. Tapi aku maju di dalam nama Tuhan semesta alam. Allah dari barisan orang Israel. Kenapa? Karena Daud pegang sebuah pengertian, pengenalan, sebuah dasar firman bahwa Tuhan itu membuktikan dalam pengalaman hidupnya. Dia adalah Allah yang kokoh, yang kuat dan luar biasa. Sehingga cara berpikirnya berbeda. Dari usia Daud boleh muda. Tapi dari kedewasaan rohnya dia jauh lebih dewasa daripada Saul. Saul ketakutan ketika dia melihat apa yang dilihat dengan mata jasmani. Tapi Daud berdiri di atas kekuatan perjanjian bangsa Israel dengan Tuhan. Dan itu yang menunjukkan kedewasaan. Kita boleh dengar firman, kita boleh dengar bagaimana disampaikan pesan-pesan Tuhan. Tetapi sepanjang itu tidak kita pakai sebagai dasar hidup kita, kita akan sama seperti bangsa Israel. Dan dikatakan di dalam Daniel 11 ayat 32 itu, kemudian kita take action. Kita harus bertindak, kita harus melakukan sesuatu. Beberapa minggu yang lalu ya, enggak tahu beberapa hari yang lalu. Saya setiap pagi berangkat ke sini,
untuk praise and worship membawa Ethan dan Ena. Dia akan datang ke sekolahan, dia ada di ruangan kantor yayasan, dia ikut online di situ. Sebab kalau di rumah papi maminya nggak bisa menemani, nah anak ini bisa saja online tapi itu apalagi Ethan ya, dia orang yang kinestetik. Kinestetik itu nggak bisa berhenti bergerak ya. Dia online di situ aja, Sir Steve kalau lihat suka ketawa dan pernah di video. 5 menit pertama dia duduk rapi, 5 menit berikutnya dia jalan-jalan sambil dengerin itu 5 menit, selanjutnya 15 menit dia sambil tiduran, pokoknya dia harus bergerak. Jadi dia dibawa ke sekolahan supaya dia bisa lebih bukan terawasi, yang ngawasi sih nggak ada, tapi paling tidak dia ada situasi di sekolahan, bukan di rumah. Kalau berangkat selalu dengan saya, dan saya itu selalu mengingatkan. Satu hari saya mengingatkan begini, jangan lupa masker, jangan lupa laptop atau HP. Dia jawab apa? Sudah tahu. Saya sebetulnya jengkel banget. Saya kan ngingetin, jangan lupa masker, jangan lupa HP dan laptop. Udah tahu, dengan adanya udah tahu. Saya sebenarnya jengkel, tapi ya sudahlah. Saya nggak mau mengawali pagi hari dengan kejengkelan. Dah berangkat. Naik mobil 30 meter setelah jalan dari rumah. Itu jalan di depan rumah saya itu satu arah. Jadi nggak bisa balik. Dia teriak, "Grandma, HP-nya ketinggalan." Jengkel ya. Jadi terpaksa saya kan mundur lagi. Itu saya langsung dapat gambaran, itu orang yang tahu firman tetapi tidak bertindak. Makanya dia jawab, udah tahu. Jadi saudara-saudara, kalau sekarang pagi ini Ibu Nani bikin tes ujian, coba sebutin warning itu apa, 5. Tambah lagi itu generasi terdahsyat, ada 3 lagi, semua 8. Sebutin. Saya percaya semua bisa, lupa-lupa dikit, suruh ngapalin sebentar, 2 menit juga langsung hafal. Tapi saya sudah tahu, tapi orang yang kenal Allah adalah orang yang take action, yang bertindak. Jadi seperti Ethan tadi udah tahu. Memang teori kalau suruh jawab apa juga sudah tahu. Kita juga sering begitu, ngerti. Hafalin coba ayat Yohanes 3 ayat 16, wah luar kepala. Doa Bapa Kami, luar kepala. Tapi apakah kita bertindak dalam hidup kita untuk itu yang kita tahu itu menghidupi hidup kita. Yang dikatakan kita harus waspada dan kita bertahan. Apa itu bertahan? Oh enggak menyerah. Jadi waktu kita dapat persoalan apapun kita tidak menyerah. Berjaga-jaga artinya hidup kita harus dijaga terus dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah seperti itu? Mungkin kita jengkel sama orang. Mungkin kita mau bales sama orang. Ya kalau anak kecil kan kayak gitu. Seperti Ethan dan Ena begitu. Ethan tidak pernah mau bednya dia didudukin sama Ena, ranjangnya nih. Kemarin Ethan duduk di ranjangnya, bukan dari pergi loh di kamar gitu. Marah Enanya, tidak boleh duduk sini. Saya bilang, aduh Ena masa duduk nih. Karena Ena juga tidak boleh duduk di tempatnya Ethan gitu. Jadi artinya balas. Apakah itu baik untuk kita lakukan? Tidak kan? Tapi seringkali kita tanpa sadar itu pun tidak menjaga hati, tidak berjaga-jaga ya. Apakah kita menghidupi hal-hal yang seperti itu ataukah kita membuat selalu teringat, aduh jaga hati supaya saya itu tidak kesel gitu ya. Saya melihat Ibu Guatlan kadang-kadang tuh dapat WA yang gak enak ya. Biar saya laporin sama Ibu Nani kalau kamu gak jawab-jawab WA. Tapi kan harus jaga hati ya kan. Karena apa? Mereka tidak memahami bahwa ini nih 999 ya itu sih mentoknya. Sebenarnya mungkin lebih dari 1000. Tapi memang WA-nya bisa 999. Tapi kalau gak jaga hati lupalah dari apa yang dinyatakan di warning itu kan. Nah, jadi mari kita belajar. Tuhan mengatakan umat yang mengenal Allah akan nomor 1 teori. Nah, tinggal prakteknya ya Lisia, akan kuat dan akan bertindak.
Sedangkan kalau tidak kenal Allah, satu hari waktu itu kemarin kan si Bom-Bom kan nyampaikan, Tuhan aku sudah melakukan gini, aku tidak mengenal engkau. Nah mari kita belajar terus mendewasakan kehidupan rohani kita. Kita harus menjadi umat yang spiritual mature, punya kedewasaan rohani. Umur kita terus boleh berjalan. Jangan bangga kalau kita ulang tahun, kalau itu cuma hitungan hari. Tapi mari kita belajar, kita jauh lebih bangga ketika kita selalu punya pengenalan akan Tuhan yang terus bertambah-tambah. Tidak ada alasan untuk berharap, tapi firman Tuhan itu menjadi dasar pengharapan kita. Tidak ada alasan untuk kita percaya, tetapi janji Tuhan yang membuat kita tetap percaya. Dan itulah umat yang mengenal, dan kemudian kita bertindak atas setiap firman, perjanjian, pernyataan maupun perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sama-sama boleh mendewasakan diri, kita sama-sama menjadi satu persekutuan dari orang-orang yang mengenal Allah. Tuhan Yesus memberkati.